Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkhalis Piani dengan NPM 196900012 dan rekan saya yang bernama Dea Amanda Putri Panjaitan dengan NPM 196900019. Kami, mahasiswa Teknologi Pangan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang, akan menjelaskan tentang e-book yang akan kami buat dengan judul Karbohidrat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia pangan. Pendahuluan. Karbohidrat yang terdapat di dalam makanan pada umumnya hanya 3 jenis, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida dan disakarida terasa manis, sedangkan untuk polisakarida tidak mempunyai rasa atau tawar. Dalam bahan makanan terdapat 2 jenis polisakarida, yaitu yang dapat dicerna dan yang tidak dapat dicerna. Yang dapat dicerna adalah zat tepung atau amilum dan dekstrin, sedangkan yang tidak dapat dicerna adalah selulosa, pentosa, dan galaktosa. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Karbohidrat termasuk penyusun sel karena penyusun selnya yang terdiri dari molekul organik, yaitu molekul yang mengandung atom karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Karbohidrat memiliki rumus molekul yaitu CnH2ON. Istilah karbohidrat sendiri awalnya diambil dari kata karbon dan hidrat atau air. Selain itu, karbohidrat juga dikenal dengan nama sakarida atau gula. Senyawa karbohidrat mudah ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di dalam gula pasir, buah-buahan, gula tebu, air susu, beras, jagung, gandum, ubi jalar, kentang, singkong, dan kapas. Nah, apa sih yang membedakan bahan-bahan tersebut? Berdasarkan jumlah sakarida yang dikandungnya, karbohidrat dapat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Gula pasir dan buah-buahan mengandung monosakarida, gula tebu dan air susu mengandung disakarida, sedangkan beras, jagung, gandum, ubi jalar, kentang, singkong, dan kapas mengandung polisakarida. Klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri dari monosakarida, yang dimana merupakan jenis karbohidrat sederhana yang terdiri dari 1 gugus cincin. Sebagian besarnya merupakan heksosa yang terdiri dari 6 cincin karbon, dan susunan atom hidrogen dan oksigen di sekitar atom karbon menyebabkan perbedaan tingkat kemanisan dan daya larut dari monosakarida. Struktur dari monosakarida itu sendiri yaitu terbuka dan cincin. Kedua, disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang berikatan melalui gugus min OH dengan melepaskan molekul air. Terdapat 4 jenis disakarida, yaitu sukrosa atau sakarosa, maltosa, laktosa, trehalosa. Ketiga, gula alkohol, yaitu terdapat di alam dan dapat juga dibuat secara sintesis. Terdapat 4 jenis gula alkohol, yaitu sorbitol, manitol, dulsitol, dan inositol. Keempat yaitu oligosakarida. Oligosakarida merupakan karbohidrat yang tersusun dari beberapa 6-8 monosakarida. Di oligosakarida itu sendiri terdapat rafinosa, stakiosa, dan verbakosa yang terdapat pada biji-bijian dan kacang-kacangan, tapi tidak dapat dicerna. Kemudian dia akan menghasilkan difermentasi di usus besar. Selanjutnya yaitu karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks terdiri dari polisakarida, yaitu merupakan karbohidrat yang tersusun dari lebih dari 10 monosakarida. Polisakarida itu sendiri mengandung hingga 3000 unit gula sederhana yang tersusun dalam rantai panjang maupun bercabang. Gula sederhananya biasanya glukosa. Jenis polisakarida yang penting adalah pati, dekstrin, dan glikogen.
Pati, yang merupakan simpanan KH dalam tumbuh-tumbuhan dan merupakan KH utama yang dimakan manusia. Jumlah unit glukosa dan susunan pati berbeda satu sama lain tergantung tanaman asalnya. Komponen utama patinya yaitu amilosa yang menghasilkan rantai lurus dan amilopektin yang menghasilkan rantai bercabang. Pencernaan dan absorpsi pada karbohidrat. Yang pertama melalui mulut. Ketika di dalam mulut, pemecahan pati yaitu amilase atau betialin, amilase yang efektif pada pH netral. Kemudian pati plus amilasenya akan menghasilkan maltosa. Kemudian maltosa akan menghasilkan glukosa. Nah, ketika masuk ke lambung, pencernaan KH oleh amilasenya akan berhenti. Kedua, usus halus. Amilase dan pankreas akan menyelesaikan pencernaan pati. Pencernaan KH-nya akan menghasilkan enzim disakarida, yaitu maltase, sukrase, dan laktase. Kemudian akan dikeluarkan oleh usus halus. Hidrolisis disakarida oleh enzim akan dihasilkan di mikrofili. Selanjutnya, usus besar. Komponen makanan tak tercerna akan masuk ke usus besar. Kemudian ketika di dalam usus besar, makanan tersebut akan difermentasikan. Fermentasinya dilakukan oleh bakteri baik di dalam pencernaan. Selanjutnya ada fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat ada 5: sumber energi, memberi rasa manis makanan, menghambat protein, pengatur metabolisme lemak, membantu pengeluaran feses. Selanjutnya ada sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat, sumber utama KH, serealia, umbi, kacang, gula, hasil olahan, mie, roti, tepung, selai, sirup, dan sebagainya. Sayur umbian atau wortel beet serta sayur kacang-kacangan atau kacang panjang buncis lebih banyak mengandung KH daripada sayur dedaunan atau bayam, sawi, dan lain-lain. Bahan pangan hewani atau susu, telur, daging sedikit mengandung KH. Selanjutnya pemanis buatan, sakarin, siklamat, dan aspartam. Sakarin merupakan senyawa bensulfimida atau O-sulfobensimida, rumus molekul C7H5NO3S. Siklamat tingkat kemanisan 80 kali sukrosa. Siklamat biasanya dipakai dalam bentuk garam natrium dan asam siklamat. Aspartam, senyawa metil ester dipeptida yaitu L-phenyl metil ester tingkat kemanisan 200 kali sukrosa. Selanjutnya ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat. Penyakit kurang kalori dan protein atau KKP. Penyakit kegemukan, diabetes mellitus atau penyakit gula, lantose intoleranse. Sekian presentasi dari kelompok kami. Matur suwun.